Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini di Minggu tanggal 27 Juni 2021. Saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam tayangan YouTube dalam rangka ibadah secara online. Sebelum kita akan masuk dalam menit-menit yang lebih dalam lagi, saya ingin kita akan lebih dulu mendengarkan beberapa pujian. Namun sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mari semua kita yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, ikuti dan mari kita sepakat bersama di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepada Engkau karena pada hari ini di hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, Engkau memberikan kepada kami kesempatan, Engkau memberikan kepada kami waktu untuk kami boleh beribadah bersama-sama walaupun dengan cara online. Dimanapun kami berada, kami memang terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi kami punya Tuhan yang bisa mempersatukan kami di dalam roh, karena kami rindu bersama-sama beribadah dan diberkati oleh Tuhan. Sebentar kalau kami akan bersama-sama mendengarkan pujian, biar kami bisa menikmati kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan nikmati pujian ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tak selalu aku bisa mengerti yang indah, tak selalu indah. Sabarlah, pasti ada pertolongan Tuhan datang. Ku tak menyerah, yang terbaik akan datang. Tak perlu ku takut atau ragu, rancangan yang indah menantiku. Lewati air mata dan perjuangan mulia, Tuhan menolong dan memampukan. Oh, yeah, yeah. Oh, yang gelap akan menjadi terang, yang tak mungkin akan jadi mungkin. Yeah. Sabarlah, pasti ada pertolongan Tuhan datang. Ku tak menyerah, yang terbaik akan datang. Tak perlu ku takut atau ragu, rancangan yang indah menantiku. Lewati air mata dan perjuangan mulia, Tuhan menolong dan memampukan. Tak perlu takut atau ragu, rancangan yang indah menantiku. Lewati air
atau ragu, rancangan yang indah menantiku, lewati air mata dan perjuangan mulia. Tuhan menolong dan memampukan. Tuhan menolong dan memampukan. Yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku pandang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Ku padang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah,
padan. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan. Oh, maka semuanya kan ditambahkan. Maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Jangan menyerah, jangan berhenti berharap padanya. Walau gelap di depanmu, tiada jalan bagimu. Jangan menyerah, jangan berhenti percaya padanya. Izinkanlah Dia bekerja, memberi jalan bagimu. Dia tahu semua yang terjadi, Dia tahu semua yang kau alami. Percayalah kepadanya, Dia tak pernah tinggalkanmu. Dia tahu semua yang kau perlukan, Dia tahu semua yang kau rindukan. Percayalah
padanya, kau kan melihat Dia berikan kemenangan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan pujian yang begitu indah, dan kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan yang sudah kita dengarkan juga bersama-sama pada pagi hari ini, itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga menguatkan jiwa kita. Dan sebentar kita akan berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, yang bersama-sama kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian itu memberikan sebuah kekuatan bagi diri setiap kami, memberikan ketenangan, keteduhan dan kedamaian di dalam diri kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui lidah bibir hamba-Mu dan sampaikan kebenaran firman-Mu buat setiap kami, agar kami benar-benar mengalami berkat daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, di minggu yang terakhir di tanggal 27 Juni 2021, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan tema selama bulan Juni ini. Dan pada hari ini saya memberikan judul dari firman Tuhan, yaitu menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca dari kitab Keluaran 20 ayat 24 bagian B. Firman Tuhan berkata demikian, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Kita sudah tahu selama 3 minggu yang lalu bagaimana Tuhan memilih hati kita untuk menjadi tempat, sehingga nama Tuhan boleh dikuduskan, nama Tuhan boleh dijaga dengan baik. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengan setia melakukan firman Tuhan, kita setia menjaga diri kita setia melakukan apa yang Tuhan mau, maka ayat ini berkata, aku memberkati engkau. Kata berkat Bapak Ibu Saudara memiliki makna lebih daripada satu. Kalau kita belajar dari kata ini, maka ada begitu banyak makna kata berkat yang diberikan. Namun salah satunya bermakna pemberian Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi kalau kita mendengar kata berkat, maka biar kita sadar, biar kita tahu bahwa berkat itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan berkat kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara semua, itu mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan, pasti membawa kebaikan dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena sifatnya itu membawa kebaikan, maka berkat dari Tuhan itu dapat bermacam-macam bentuknya. Ada begitu banyak macam berkat Tuhan. Dan karena begitu banyaknya, maka Tuhan tahu kepada saya, Dia memberikan berkatnya yang tepat. Kepada Bapak Ibu Saudara semua masing-masing, kepada satu keluarga dengan keluarga yang lain, Tuhan juga memberikan berkatnya yang tepat, yang belum tentu sama. Kepada saya, Dia bisa memberikan berkat yang berbeda kepada Anda. Kepada keluarga Anda, Tuhan bisa memberikan berkat yang berbeda dari keluarga yang lain. Tapi intinya adalah ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, Dia memberikannya dengan cara yang tepat. Ada mungkin di antara kita yang sedang menanti berkat kesembuhan. Ada yang lain sedang menanti berkat damai sejahtera. Ada yang menanti berkat sukacita. Ada yang menanti berkat-berkat yang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memberikan berkat-Nya untuk membawa kebaikan bagi kita. Ketika Tuhan memberkati kita, maka sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama, karena Tuhan melihat ketaatan kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, Dia memberikan bonus-bonus berkat-Nya. Ada berkat Tuhan yang kedua yang sifatnya secara umum. Kalau yang pertama tadi, Tuhan memberikan berkat-Nya secara khusus. Tapi secara umum, kita tahu
Tuhan itu memberikan matahari, Dia memberikan udara, Dia memberikan hujan kepada semua orang. Baik kepada orang yang benar maupun kepada orang yang tidak benar. Kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak baik. Tapi saudara perhatikan, ketika Tuhan memberikan berkat yang khusus, Dia berikan kepada orang yang taat kepada Dia. Saudara perlu ingat apa yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Kepada saudara-saudara yang lain, kepada anak-anak yang lain, Yakub tidak memberikan jubah yang maha indah. Sama seperti ketika dia memberikan jubah itu kepada Yusuf. Kenapa? Apa bedanya? Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Yusuf adalah seorang anak yang taat kepada perintah Yakub ayahnya. Mungkin saja saudara-saudaranya Yusuf, mereka sering tidak taat kepada perintah Yakub. Karena itulah Yakub memberikan berkat khusus. Diberikannya kepada Yusuf jubah yang maha indah. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau berkat yang mana? Kita mau berkat yang spesial atau kita mau berkat yang umum? Mari kita akan bersama-sama melihat tujuan daripada firman Tuhan lebih dulu pada pagi hari ini. Tujuan daripada firman Tuhan hari ini adalah supaya kita melihat berkat Tuhan. Kita punya mata. Yang bersyukur kita masih bisa melihat dengan jelas, dengan baik. Dan tujuan ini mengatakan supaya dengan mata kita bisa melihat berkat Tuhan. Melihat di sini memiliki makna membuktikan. Ya. Kemudian mengetahui. Lalu berikutnya menyaksikan. Membuktikan, mengetahui, menyaksikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita mengalami sendiri berkat secara langsung dari Tuhan. Kita bukan mendengar dari kata orang. Seringkali kita mendengar dari kata orang, Tuhan memberkati aku. Itu yang kita dengar dari kata orang. Tapi bagaimana saudara? Apakah saudara mengalami berkat Tuhan itu secara langsung? Secara pribadi? Anda alami sendiri, Anda lihat sendiri, Anda buktikan sendiri. Anda saksikan sendiri, Anda ketahui sendiri. Anda yang mengalami sendiri. Apakah Anda mengalami secara langsung? Bapak Ibu Saudara, dalam hari-hari yang lalu saya mendapatkan sebuah kesaksian lewat WA pribadi yang diberikan oleh seorang teman saya. Teman saya ini memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dia berkata dalam percakapan pribadinya kepada saya bahwa dia merasakan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan itu ditunjukkan kepada dirinya. Ingat loh, di masa-masa yang sulit ini. Bukan di masa-masa ketika belum ada COVID. Tapi di masa-masa saat COVID sedang begitu ganas dengan varian-varian terbarunya. Teman saya ini mengatakan kepada saya. Dia melihat bagaimana kasih dan kuasa Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Sehingga orang ini berkata kepada saya, ketika saya merasakan, melihat, mengetahui, menyaksikan langsung apa yang diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata kepada saya mau lebih taat. Saya mau lebih setia dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita mendengar kesaksian ini bukan tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan, bukan tidak mungkin kita juga bisa mengalami yang namanya berkat daripada Tuhan. Kalau orang itu bisa mengalaminya, mengapa Bapak Ibu Saudara Anda pesimis? Mengapa Bapak Ibu Saudara Anda berpikir bahwa Tuhan tidak memberkati Anda? Marilah, walaupun dalam situasi seperti ini, kita harus percaya, bukan tidak mungkin Tuhan juga pasti akan memberkati Anda. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dari mana kita memulainya? Dari mana kita memulainya? Mari kita akan membaca dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Matius 15 ayat 21 sampai 28 berkata demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi.
ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sebuah cerita yang menarik, bukan sebuah cerita yang baru kita dengar pada hari ini. Tapi sebuah cerita yang sudah sering kita baca dalam Alkitab. Kita dengar dari para pembicara-pembicara yang lain. Tapi pagi ini saya ingin kita belajar kembali. Orang perempuan yang bernama, yang tidak ada namanya, tetapi dia berasal dari Sirofenisia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 21 berkata, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat ini memberikan sebuah informasi bahwa Yesus sebenarnya bukan berarti dia berada di kota Tirus dan Sidon. Tetapi ayat ini sebenarnya mau berkata bahwa Yesus itu ada di pesisir Tirus dan Sidon. Kata pesisir itu menunjukkan tanah datar yang berpasir di pantai. Alias, Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang berjalan di tepi pantai. Dan ketika Yesus sedang berjalan di tepi pantai itu masih wilayahnya Israel. Jadi Yesus bukan keluar dari wilayahnya Israel, tapi Yesus masih berada di wilayah Israel. Jadi ayat 21 ini mau memberitahu kepada saudara dan kepada saya, sekalipun Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, Yesus tidak pernah jauh dari Israel. Yesus masih berada di wilayahnya Israel. Mari saudara dan saya pun kita harus bersyukur. Walaupun COVID ini sangat menakutkan semua orang. Orang begitu cemas, takut dan sebagainya, khawatir. Tapi Yesus gak pernah jauh dari hidup Anda. Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Yesus tidak pergi jauh dari hidup kita. Yesus tidak pernah jauh. Dia masih dekat dengan kita. Ayat yang ke-22 berkata, datanglah seorang perempuan dari Sirofenisia. Sirofenisia adalah sebuah kota yang ada di dalam kategori masuk dalam wilayah bangsa Kanaan. Dan kita tahu Kanaan itu jelas adalah bangsa yang bukan Yahudi. Dan Kanaan itu adalah bangsa yang dikutuk sebenarnya oleh Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, perempuan ini datang kepada Yesus. Dia memohon belas kasihan Yesus untuk anak perempuannya yang kerasukan setan. Saya tertarik ketika membaca sebuah kata memohon belas kasihan. Perempuan ini bukan perempuan Yahudi. Bukan perempuan yang layak menerima belas kasihan Tuhan. Tapi perempuan ini datang kepada Yesus. Perempuan ini memohon belas kasihan Yesus. Apa yang saat ini sedang kita mohonkan kepada Yesus? Kita semua punya problem dalam diri kita. Kita semua punya pergumulan dalam hidup kita. Apalagi dalam kondisi yang ada saat ini di kota kita masing-masing, di kota Jepara khususnya. Jepara nomor 1 dalam hal banyaknya orang yang terpapar COVID. Apa yang kita mohon kepada Yesus? Apakah kita datang seperti perempuan ini kepada Yesus dan berkata, aku mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Bapak Ibu Saudara, ayat 23, kita tahu bahwa Yesus tidak merespon. Bahkan para murid-muridnya juga mereka merasa terganggu. Karena perempuan ini, waktu saya bayangkan, mungkin perempuan ini berteriak-teriak kepada Yesus. Yesus, aku mohon. Yesus, aku mohon. Selalu setiap langkah dia berteriak. Setiap 2 langkah mungkin dia berteriak. Setiap beberapa langkah dia berteriak lagi sampai Yesus merespon. Tetapi Yesus tidak merespon. Murid-muridnya merasa terganggu. Yesus kemudian berkata, aku ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Artinya kamu nggak layak. Kamu itu masih belum layak aku tolong. Aku masih harus menolong orang Israel.
Tapi perempuan ini terus memohon kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, sepertinya Yesus itu tidak peduli. Tapi benarkah demikian Yesus tidak peduli? Benarkah demikian Yesus menutup mata kepada setiap permohonan kita, teriakan doa kita? Apakah benar Yesus tidak peduli? Bapak Ibu Saudara, sepertinya demikian. Sepertinya Tuhan tidak dengar doa kita. Sepertinya Tuhan tidak dengar permohonan kita. Apakah benar demikian? Mari kita lanjutkan. Ayat 25. Ketika Yesus berkata, aku ini diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel di ayat 24. Maka ayat 25 berkata, perempuan ini mendekat, menyembah, dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lihat saudara, bahasa tubuh daripada perempuan ini. Dia datang mendekat. Mungkin lebih dekat dari waktu sebelumnya. Dan dia menyembah. Dengan menyembah dia berkata, dengan mukanya yang menunduk ke bawah. Dengan sikap tubuhnya yang menunduk. Menyembah kepada Yesus. Perempuan ini berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saya begitu tergugah dengan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, tolonglah aku. Dia mungkin berkali-kali berkata, Tuhan, tolonglah aku. Memang engkau diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi Tuhan, tolonglah aku. Sebuah sikap yang benar-benar berserah. Mengambil sikap untuk mengalahkan egonya. Mengambil sikap untuk mengalahkan harga dirinya. Demi menggugah jiwanya Yesus. Coba bayangkan saudara, Anda kalau jadi perempuan itu, murid-murid sudah sinis kepada dia. Yesus tidak menjawab, bahkan memberikan perkataan yang cukup keras kepada perempuan ini. Mungkin, kalau tubuh kita ini masih bisa bereaksi, kita akan mungkin marah, kita akan mungkin berkata, sudahlah, tidak usah Yesus-Yesusan, aku bisa cari pertolongan yang lain. Mungkin perempuan ini bisa kemudian marah dan kecewa meninggalkan Yesus. Tapi perempuan ini memakai bahasa tubuh yang berbeda. Dia menyembah, dia berkata kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Dia kalahkan egonya. Dia kalahkan harga dirinya. Kenapa? Karena dia sadar hanya Yesus yang bisa menolong dirinya. Apakah kita juga demikian Bapak Ibu Saudara? Apakah kita juga percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menolong saudara dan menolong saya? Dan tidak ada alternatif yang lain. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Hanya cuma Yesus saja yang bisa menolong kita. Sekalipun mungkin kita berpikir, kenapa nggak ada pertolongan dari Tuhan? Aku sudah berteriak-teriak kepada Tuhan. Aku sudah memohon kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan hanya diam saja? Tetaplah Anda merendah. Tetaplah Anda menyembah Dia. Dan Anda berkata kepada Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Karena aku tidak bisa mencari pertolongan yang lain. Hanya kepadamu aku minta tolong. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita punya sikap seperti perempuan ini. Yang tidak pernah berpikir mencari alternatif lain. Tetapi hanya satu saja yang dipikirkan. Yesus yang bisa menolong saya. Ayat 26-27 itu adalah proses kemenangan dari iman. Kemenangan itu dimulai. Dari mana dimulainya? Yesus ingin melihat bagaimana penyerahan hidup dari perempuan ini. Meskipun Yesus dengan kata-kata yang keras, Yesus ingin melihat bagaimana sih totalitas, komitmen daripada perempuan ini datang kepada Yesus. Sekalipun Yesus berkata, nggak patut anjing itu makan roti yang disediakan bagi anak-anak tuannya. Kata anjing di sini yang dimaksud oleh Yesus bukan anjing liar, tetapi anjing kecil yang dapat dipelihara di dalam rumah. Dan saudara harus tahu, ketika Yesus berkata tentang anjing, kata itu sebenarnya adalah merupakan sindiran yang sangat keras. Karena orang Yahudi sangat anti dengan anjing. Anjing itu binatang yang haram bagi orang Yahudi.
Tapi perempuan ini, dia tetap berkomitmen untuk berserah dan terus merendahkan dirinya sampai di titik nol. Dia pun berkata, benar Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah dari meja tuannya. Benar Tuhan, aku ini anjing, tapi aku ini anjing kecil yang menanti remahan yang turun dari meja tuannya. Dan aku tetap mau berharap kepada belas kasihan-Mu. Dia sampai memberikan dirinya di titik nol. Dia kosongkan dirinya. Terkadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak jawab doa kita. Tuhan tidak jawab seruan kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada Anda. Tapi Tuhan mau melihat sejauh mana Anda mengosongkan dirimu, sejauh mana Anda punya sikap untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini nol. I'm nothing. Aku nggak ada artinya. Sekalipun mungkin kau punya pengalaman, kau punya harta yang banyak, kau punya segala-galanya. Tapi kalau engkau sudah berhadapan dengan Tuhan, kau harus berkata, aku nothing. Aku nggak ada apa-apanya Tuhan. Karena kita nggak bisa menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan ego kita. Seperti perempuan ini. Perempuan ini tetap menganggap dirinya seperti yang Yesus katakan. Aku ini memang anjing. Anjing kecil, tapi dipelihara di dalam rumah Tuanku. Dan aku menantikan remah-remah itu. Lihat saudara ayat 28. Sebuah hal yang luar biasa terjadi. Yesus memberikan pujian kepada wanita ini dan tolong wanita ini. Sikap Yesus yang ingin menguji kesungguhan daripada perempuan ini pada akhirnya membuat Yesus melakukan seperti yang diminta oleh perempuan ini. Sekali lagi kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang peduli dengan kita. Untuk sesaat saja dia tidak mau jawab doa kita. Untuk sesaat saja dia tidak mau mungkin memberikan responnya kepada kita. Bukan berarti dia jahat. Tapi dia ingin menunggu seperti apa kesungguhan kita. Dia uji kesungguhan kita. Dan lihat saudara, perempuan ini melihat secara langsung dengan matanya sendiri. Bagaimana Tuhan menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Dia menjadi saksi sendiri. Bagaimana Tuhan menyembuhkan anaknya. Perempuan ini begitu sangat bergantung kepada Yesus yang dapat menolong dia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali bertanya dari mana aku memulainya untuk aku bisa melihat berkat Tuhan, maka ini jawabannya. Mulailah dengan sikap yang sangat bergantung pada Yesus dan rendahkanlah dirimu di hadapan Dia. Tidak ada gunanya kita meninggikan diri kita, tapi biarlah kita pada hari ini bersama-sama berkata, Tuhan, aku sangat bergantung kepadamu dan aku mau tetap setiap hari merendahkan diriku di hadapan Engkau. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini mengusik diri kita, mengakhiri bulan Juni ini dengan kemenangan yang baru. Dan kita siap untuk memasuki bulan depan, di bulan Juli. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi percayalah, kita kalau tetap bergantung kepada Tuhan, merendahkan diri kita kepada Dia, maka selalu kita akan melihat setiap hari berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini. Biar kami menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar dari kata orang tentang berkat-berkat yang luar biasa yang Kau berikan, tetapi kami sendiri mengalaminya. Kami menjadi orang yang menyaksikan secara langsung. Kami mengetahui, kami benar-benar mengalami berkat Tuhan itu dalam hidup kami. Karena itu biar kami belajar dari perempuan Sirofenisia ini, yang sangat bergantung kepada Engkau setiap hari, dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu dimanapun saat ini jemaat Tuhan sedang mendengarkan ibadah ini, menyaksikan bersama-sama, mengikuti ibadah ini, kiranya Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, kami berdoa bagi yang lemah tubuhnya. Jamah mereka, kuatkan, sembuhkan mereka, berikan pertolongan-Mu, berikan kepada mereka anugerah-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat kota kami Jepara. Engkau akan memberikan kemurahan bagi kota kami Jepara. Ampuni gereja-Mu, ampuni masyarakat kota Jepara Tuhan. Kalau Engkau izinkan semua ini terjadi, Engkau pasti punya satu maksud, Engkau punya kebaikan bagi kota Jepara. Karena itu kami minta anugerah-Mu,
Kami minta waktu-Mu yang terbaik Engkau kerjakan itu buat Kota Jepara. Berkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di Kota Jepara. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami yang ada di tingkat nasional. Berikan kepada mereka kekuatan, keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Dan juga berikan ketenangan kepada semua masyarakat di Indonesia. Khususnya kami memberkati tenaga-tenaga medis yang terus bekerja dengan luar biasa untuk mengatasi semuanya ini. Tuhan kuatkan mereka semuanya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terima berkatnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan bertemu dalam ibadah selanjutnya. Puji Tuhan. Amin. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan